Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hida Laila Irsyadina. Saya mahasiswa PGSD Universitas Lampung kelas 4C, NPM 1913053022, nomor absen 14. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Mari simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Pengertian hak menurut Surjono Sukanto, hak ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hak searah atau relatif, dan yang kedua, hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif ini pada umumnya, hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya, hak menagih atau hak melunasi prestasi. Hak yang kedua yaitu hak jamak arah atau absolut. Hak jenis ini terdiri dari yang pertama, hak dalam HTN atau hukum tata negara pada penguasa menagih pajak pada warga hak asasi. Yang kedua adalah hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tumbuh, hak kehormatan, dan hak kebebasan. Yang selanjutnya hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, dan hak anak. Kemudian yang keempat, hak atas objek imaterial, hak cipta, merek, dan paten. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, pengertian hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Profesor Dr. Notonegoro, beliau menyatakan bahwa kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Kemudian menurut Curzon, beliau membagi 5 kelompok kewajiban. Kewajiban mutlak yaitu kewajiban diri sendiri, kewajiban publik yaitu kewajiban mematuhi hak publik, kewajiban positif yaitu kewajiban menghendaki dilakukan sesuatu, kewajiban umum yang berlaku untuk umum, kewajiban primer yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan warga negara? Berikut ini adalah pengertian warga negara menurut KBBI tahun 2002. Pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 yang menyatakan bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara ini digunakan 2 kriterium. Yang pertama adalah kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau ius soli, dan yang kedua kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula ius sanguinis. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, secara umum dapat kita ketahui bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara juga bisa diartikan secara umum. Pemahaman hak dan kewajiban ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk memastikan semua warga negara bisa menghargai hak diri sendiri dan orang lain, serta melakukan kewajibannya. Hak bisa dibagi menjadi 2, yaitu hak umum atau hak alami dan hak khusus atau hak hukum. Hak secara umum merupakan apa yang kita ketahui tentang suatu hak, sementara itu hak secara khusus merupakan hak yang sudah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus yang memiliki ikatan hukum. Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Selain itu, kita juga bisa memahami hak sebagai sebuah tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Jika tidak dilakukan, maka akan ada hukuman atau konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah hak-hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Yang selanjutnya,
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Yang selanjutnya yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1. Kemudian, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 2. Yang selanjutnya yaitu setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 2. Yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia ini sudah diatur pula di dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal ini termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat 2. Berikut ini macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Macam-macam hak yang dimiliki warga negara ini ada 6 hak. Yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak pengakuan hukum, yang ketiga hak atas pengembangan diri dan ekonomi, yang keempat hak atas kebebasan, yang kelima hak atas pendapatan keturunan, yang keenam hak atas perlindungan keamanan. Yang pertama adalah hak hidup. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupan dan kehidupannya. Hal ini termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Yang kedua yaitu hak pengakuan hukum. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1. Kemudian hak atas pengembangan diri dan ekonomi, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1. Yang selanjutnya adalah hak atas kebebasan. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurungi dalam keadaan apapun. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat 1. Yang selanjutnya adalah hak atas perlindungan keamanan. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1. Materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis kewajiban warga negara. Nah, jenis-jenis kewajiban warga negara itu ada apa aja sih? Yang pertama ada kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban bela negara. Yang ketiga, kewajiban membayar pajak. Kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan terdapat di dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian kewajiban warga negara yang kedua yaitu kewajiban bela negara. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara terdapat di dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, kewajiban warga negara yang selanjutnya adalah kewajiban membayar pajak.
Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak sangat menghargai kebebasan berpendapat yang disampaikan oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Atas masukan dan saran tersebut, Ditjen Pajak telah dan terus melakukan berbagai upaya perbaikan, diantaranya penyempurnaan proses bisnis, penerapan sistem pengawasan internal yang berbasis budaya korektif, dan penegakan hukum perpajakan. Di lain pihak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia wajib mentaati hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban membayar pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Secara filosofis, kewajiban membayar pajak juga merupakan bentuk partisipasi warga negara kepada negaranya. Partisipasi ini bahkan setara dengan hak dan kewajiban warga negara yang lain, yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga apabila setiap warga negara mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercukupi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara? Terdapat banyak sekali bentuk pelanggaran hak warga negara. Salah satunya yaitu adalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada. Tragedi ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hak warga negara khususnya. Yang selanjutnya, bentuk pelanggaran kewajiban warga negara. Terdapat beberapa bentuk pelanggaran kewajiban warga negara, salah satunya yaitu melanggar hak asasi manusia lain. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia merupakan pengingkaran kewajiban yang tercantum dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, agar tercipta suasana yang kondusif, seharusnya setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia lain. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain. Ini pelanggaran terhadap hak hidup. Nah, cara-cara warga negara untuk mematuhi hak dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat kepada negara. Berikut ini cara mematuhi kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu yang pertama, kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, warga negara wajib mematuhi peraturan pemerintahan. Pemerintah seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak, membayar iuran listrik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hak dan sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar yang tercantum dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap warga negara sekurang-kurangnya harus lulus pendidikan dasar.